Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian materi sebelum-sebelumnya ada salah kata kepada teman-teman semuanya, begitu kan. 00 kembali kepada hari yang fitri, suci gitu. Masih semangat dalam suasana Lebaran bulan Syawal gitu ya. Masih konsisten juga bikin video meskipun ya begitulah kondisinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas soal ISO. Kali ini kita masuk pada jenis-jenis ISO gitu ya. ISO 14001 gitu. Yang mana nanti di sana saya akan menjelaskan secara prosedural, secara apa sih ISO 14001 itu dan sasarannya kemana gitu. Supaya nanti insya Allah nanti ke depan beberapa jenis-jenis ISO juga saya akan bahas di sana gitu. Untuk itu marilah kita coba bahas dalam video ini. Oke, kita fast aja ya. Oke, baik. Oke, ISO 14001 sendiri merupakan standar internasional mengenai sistem manajemen lingkungan. Istilah SML, Sistem Manajemen Lingkungan, juga dikenal dengan EMS atau Environment Management System, yang populer di dunia internasional. Untuk apa ISO tersebut diciptakan? Fungsinya adalah untuk membantu suatu organisasi atau perusahaan untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif kegiatan hingga proses yang bisa memberikan resiko terhadap lingkungan. ISO 14001 diciptakan dan dilakukan sebagai pemenuhan terhadap peraturan dan persyaratan pendirian organisasi atau perusahaan tentang lingkungan yang berlaku. Jadi, perusahaan tidak bisa semena-mena melakukan kegiatan yang bisa berdampak pada lingkungan. Maka dari itu, ISO ini juga bisa dijadikan sebagai antisipasi atau aktivitas untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, mengatur, dan meminimalisir adanya dampak tersebut. Tanggung jawab atas SML ISO 14001. Penerapan SML ISO 14001 pada banyak perusahaan di Indonesia umumnya menjadi tanggung jawab divisi khusus untuk menangani isu lingkungan. Perusahaan manufaktur biasanya dikelola oleh bagian isu lingkungan yang tergabung dalam sebuah divisi bernama HSE. Seperti apa bagian isu lingkungan? Misalnya tim yang mengurus atau yang menangani limbah hasil produksi, kebisingan yang ditimbulkan, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi. Apa sih itu HSE? Health, Safety, and Environment. Itu sendiri merupakan suatu bagian di dalam perusahaan yang bertanggung jawab menangani masalah kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Tidak hanya HSE, ada pula yang lingkungan kerjanya itu menangani konsumsi energi di perusahaan, sehingga istilahnya bukan HSE melainkan EESH. Apa sih itu? Energy, Environment, System, and Health. Manfaat sertifikasi ISO 14001 bagi produsen dulu ya. Yang pertama adalah meminimalisir potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak, sehat, sekaligus meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan agar kegiatan perusahaan lebih terencana dan terstruktur. Yang ketiga, memberikan serta menjaga citra bisnis industri yang baik, karena selama ini banyak perusahaan yang sering dikaitkan secara negatif dengan pencemaran lingkungan atau isu lingkungan itu sendiri. Adapun ketika bagi lingkungan, kalau tadi bagi produsen, kita akan bicara juga bagi lingkungan. Yang pertama adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya artinya juga meminimalisir limbah berbahaya. Bahkan dampaknya juga bisa dirasakan perusahaan sendiri, seperti mengurangi kebisingan, populasi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility. Siapa yang wajib memiliki dan menggunakan ISO 14001? Pertanyaan ini menarik. Untuk ISO 14001 2015 harus digunakan oleh setiap organisasi atau perusahaan yang mendirikan, memperbaiki, atau mempertahankan sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan dan persyaratan standar yang bisa diterapkan dalam sistem manajemen lingkungan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk industri, organisasi, kebijakan lingkungan, produk dan penawaran layanan, serta lokasi. Tidak hanya itu, sertifikasi ISO 14001 tahun 2015 merupakan sertifikasi yang relevan
untuk semua organisasi, baik dari segi ukuran organisasi atau perusahaan, lokasi, sektor, atau industri. Proses sertifikasi ISO 14001. Bagaimana cara organisasi atau perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 14001? Untuk melakukan registrasi ISO 14001 dilakukan oleh pihak ketiga atau lembaga sertifikasi agar organisasi atau perusahaan mendapat pengakuan atas kesesuaian penerapan sistem manajemen lingkungan terhadap peraturan standar. Organisasi atau perusahaan yang ingin memiliki ISO 14001 bisa mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Dalam proses sertifikasi sistem manajemen lingkungan atau SML tadi, sebuah organisasi perusahaan disarankan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedia seluruh dokumentasi SML sesuai persyaratan. SML telah diimplementasikan minimum 3 bulan yang nantinya dibuktikan oleh tersedianya rekaman-rekaman penerapan SML. Yang kedua, telah dilaksanakan audit internal. Yang ketiga, telah dilaksanakan kaji ulang manajemen. Umumnya, kita bicara umumnya gitu kan, dalam melaksanakan proses sertifikasi SML akan melalui 2 tahapan audit, yaitu audit tahap pertama dan kedua. Rangkumannya adalah sebagai berikut. Audit tahap pertama. Tahap audit pertama, proses sertifikasi ISO 14001 terdiri dari 2 kegiatan, yakni audit kecukupan ad hoc audit dan audit pendahuluan. Kegiatan audit kecukupan sendiri adalah kegiatan pemeriksaan dan penelaahan dokumen SML organisasi, di mana hal ini bertujuan untuk menentukan bahwa sistem memenuhi persyaratan standar ISO 14001. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan dokumentasi SML organisasi dan dinilai cukup, maka dilakukan audit pendahuluan, initial audit atau pre-assessment. Adapun kegiatan tersebut merupakan pemeriksaan dan pengujian awal implementasi sistem yang bertujuan untuk memastikan apakah sistem telah siap untuk dinilai secara menyeluruh. Yang kedua adalah audit tahap kedua. Pada tahap audit kedua ini, proses sertifikasi yang dilakukan adalah penilaian kesesuaian secara menyeluruh terhadap ISO 14001. Kegiatan tahap ini biasa juga dikenal sebagai audit penataan compliance audit atau main assessment. Nah, setelah proses sertifikasi sudah dilakukan, maka ISO tersebut bisa diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang umumnya memiliki masa berlaku sekitar 3 tahun. Jika masa berlaku telah habis, maka organisasi atau perusahaan akan dilakukan penilaian kembali atau reassessment. Kesimpulannya apa, teman-teman? Intinya, sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 14001 telah berdedikasi dalam sistem manajemennya untuk menerapkan kesadaran lingkungan. Perusahaan yang memiliki ISO 14001 juga membuat masyarakat, pemerintah, pelanggan, atau konsumen lebih menghargai sebuah entitas bisnis yang bisa bertujuan untuk kemajuan usaha. Bahkan perusahaan juga bisa mendapatkan peningkatan citra positif atau atas persepsi publik karena perusahaan berjalan dengan tetap bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Selain itu, sertifikasi ini juga akan membuat suatu perusahaan lebih menghemat keuangan karena bisa melakukan konservasi material dan energi. Oke. Demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan ISO 14001 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sekiranya sedang ada kegiatan dalam satu organisasi atau perusahaan lingkungan atau di tempat kerjanya biasa menggunakan lingkungan sebagai concern utamanya gitu kan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.